Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidia Oktavia dengan stambuk F521210056, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Saya akan mempresentasikan tentang bencana tanah longsor Bandung. Apa itu longsor? Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Longsor Bandung 2010. Pada 23 Februari 2010, terjadi bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 24 Februari 2010, harian Kompas memberitakan longsor terjadi pada Selasa 23 Februari 2010. Pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di kawasan perkebunan dan pabrik teh Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Longsor terjadi tidak lama setelah bencana banjir dan lumpur menerjang Kabupaten Bandung. Sekretaris Kecamatan Pasir Jambu, Saiful Bakri, menjelaskan, hujan deras mengguyur lokasi kejadian sejak malam sebelumnya. Kawasan yang longsor merupakan tebing curam yang berbatasan dengan kawasan Gunung Tilu, Bandung Selatan. Kawasan ini memang rawan longsor. Laporan awal menyebutkan 70 buruh kebun teh hilang. Saat peristiwa terjadi, pagi hari, para pemburu tengah bekerja sehingga mengakibatkan banyaknya korban yang tertimbun longsor. Sebanyak 3 RT di RW 18 di Desa Tenjolaya terdampak. Longsor itu juga menimbun 50 rumah bedeng milik buruh. Longsor juga menimbun 1 pabrik pengolahan teh, 1 gedung olahraga, 1 koperasi karyawan, 1 puskesmas pembantu, dan 1 masjid. Luas perkebunan teh itu mencapai 500 hektar. Pihak berwenang melakukan evakuasi di daerah dasar lembu Gunung Waringin. Hingga sehari setelah kejadian, baru 4 jenazah yang dikeluarkan dari timbunan tanah. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi karena medan yang sulit. Untuk mencapai lokasi longsor, butuh waktu 3 jam jalan kaki menapaki jalanan berbatu dan berkelok. Evakuasi pada awal dilakukan secara manual, hanya dengan cangkul. Alat berat belum masuk karena tempat tersebut letaknya sekitar 32 km dari Jalan Raya Ciwidey. Lokasi longsor di Desa Tenjolaya disepakati untuk dijadikan kuburan massal korban longsor yang jenazahnya belum ditemukan hingga 1 Maret 2010. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat mengatakan, keputusan itu diambil melalui kesepakatan dengan keluarga korban, tokoh masyarakat, ulama, dan tim evakuasi. Sebanyak 104 orang pekerja itu mengungsi ke perkebunan negara kanan. Mereka masih ragu-ragu jika diminta bekerja kembali di perkebunan itu. Setelah evakuasi ditutup, jumlah korban akibat longsor tanah Gunung Waringin tercatat 46 orang meninggal dunia dan 13 orang belum ditemukan. Penyebab terjadinya longsor. Yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi. Tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab tanah longsor saat musim kemarau yang panjang. Tanah akan mengering dan membentuk rongga pecah-pecah atau pori-pori.
Hal itu berakibat terjadinya keretakan pada tanah tersebut. Yang kedua, erosi tanah. Erosi merupakan pengikisan pada tanah. Erosi tanah merupakan salah satu penyebab longsor. Erosi tanah juga disebabkan karena aliran air yang deras menghujam tanah sehingga membuat tanah menjadi kian curam. Aliran ini biasanya berupa aliran sungai, hujan, banjir, dan sebagainya. Yang ketiga, lereng tebing yang terjal. Lereng tebing yang terjal juga bisa menjadi penyebab tanah longsor. Proses pembentukan lereng atau tebing terjal adalah lewatnya angin dan air di sekitar lereng yang berdampak pada pengikisan lereng tersebut. Yang keempat, getaran. Tanah yang bergetar juga menyebabkan tanah longsor. Selain gempa bumi, getaran yang dihasilkan lalu lintas di jalan sekitar lereng juga dapat menyebabkan longsor. Meski terjadinya perlahan, namun akumulasi dari keretakan-keretakan tanah oleh getaran-getaran kecil yang akan menyebabkan tanah jatuh ke bawah atau longsor. Yang kelima, hutan gundul. Hutan yang gundul akan berdampak pada struktur tanah yang melonggar karena tidak memiliki penahan. Juga air tidak memiliki daerah resapan. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Yang keenam, hancurnya bebatuan. Bebatuan di lereng seperti batu endapan yang berasal dari gunung berapi atau batu sedimen kecil memiliki sifat lapuk atau kekuatan yang mudah hancur menjadi tanah. Hal ini kemudian juga menjadi penyebab tanah longsor. Yang ketujuh, tanah tidak padat. Tanah yang tidak padat menjadi penyebab tanah longsor seperti tanah liat. Tanah liat yang memiliki karakteristik yang mudah pecah ketika musim panas dan lembek ketika musim hujan, menyebabkan tanah tidak bisa kuat berada di posisinya sehingga mudah longsor. Dampak positif dan dampak negatif dari tanah longsor. Dampak positif tanah longsor. Yang pertama, ketika terjadi bencana tanah longsor, ini bisa meningkatkan kesadaran diri supaya tidak terjadi lagi penebangan hutan yang memperluas lahan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap korban bencana dan kepedulian terhadap sesama secara umumnya. Yang ketiga, menjadikan sikap waspada dan siaga bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan terhadap tanah longsor. Yang keempat, bisa menjadikan motivasi dan penelitian oleh para ahli geologi apa yang bisa menyebabkan tanah longsor terjadi. Dampak negatif tanah longsor. Pertama, mengakibatkan rumah-rumah masyarakat yang tinggal di daerah tanah longsor kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Yang keempat, memutus jalur transportasi ketika tanah longsor menimbun jalanan utama. Yang keempat, mengakibatkan perekonomian tersendat di daerah yang terjadi pada longsor. Yang kelima, kerugian bagi negara karena infrastruktur yang tertimbun oleh tanah longsor, dan masih banyak lagi dampak-dampak positif maupun negatif yang terjadi pada tanah longsor. Oke, sekian itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.